Ya, hari ini kita masih akan lanjutkan sebelum kita menyelidiki nanti secara mandiri beberapa teks. Kita akan mencoba lanjutkan apa yang sudah kita baca, teks yang sudah kita baca pada minggu lalu dari Mazmur 73. Ya. 73 ya, betul. Kita coba lihat ya. Iya, Mazmur 73. Ya. Temanya itu pergumulan dan pengharapan, Mazmur Asaf. Oke, kita coba lihat bagian ini, silakan Saudara. Ya, apakah ada teman-teman yang sudah menyelidiki siapa Asaf itu? Saudara sudah menyelidiki? Waktu lalu kita berakhir dengan teks itu, dan saya menjelaskan sedikit bahwa latar belakangnya itu ada pada teks-teks lain. Ya, ada yang ketemu siapa Asaf? Atau siapa Bani Asaf dalam Mazmur 73 itu? Orang ahli musik, itu orang Lewi. Ahli musik. Dari Bani Gerson, pemain musik. Oh, pemain musik ya? Ya, Oke. Oke. Di mana itu tertulis? Di 57. Sorry, di mana? Pertama, 150. Ya, suaranya kurang jelas ya. Mazmur 50, Pak. Mazmur 50? Ya. Oke. Oh, ada di Mazmur 50 ya? Ya. 73 dan 3. Ayat berapa? Mohon 1 Tawarik 25 ayat 1 sampai 31. Kalau Mazmur 50 kan masih tetap aja harus kita cari ya konteks historisnya. Ya. 1 Tawarik berapa tadi? 1 Tawarik pasal 25. Oke. Ayo kita lihat. 1 Tawarik pasal 25. Oke. Iya, ayat yang pertama ya, perhatikan. Selanjutnya untuk ibadah, Daud dan para panglima menunjuk anak-anak Asaf. Ya. Jadi ya jelas-jelas ini ya, saudara perhatikan. Mereka Oke, saudara perhatikan. Anak-anak Heman dan anak-anak Yedutun. Ada anak-anak Asaf di situ. Ya. Coba kita lanjutkan ayat 1. Daftar orang-orang yang bekerja dalam ibadah ini ialah yang berikut. Ada dari anak-anak Asaf. Oke, jadi saudara perhatikan. Ya, jadi berarti mereka itu pelayan-pelayan di Bait Allah pada masa pemerintahan Daud, gitu ya. Ya, ada beberapa teks yang bisa kita perhatikan. Juga dalam 1 Tawarik 23, ya. Juga di dalam, coba kita perhatikan. Ya, teman-teman sudah kasih tadi 1 Tawarik 25, bagus ya. Tapi kita coba perhatikan 1 Tawarik pasal 6 juga ternyata ada ya. Ya. Pasal 6 ayat yang ke-34. Oke. Oh, ini kayaknya mungkin mulai dari ayat yang ke-31 ya. Oke. Saudara perhatikan, jadi banyak di dalam ayat-ayat itu. Oke, kemudian 1 Tawarik 15 ayat 17 sampai 19, 1 Tawarik. Jadi intinya ya,
kalau saudara memperhatikan mereka adalah pelayan-pelayan di Bait Allah. Ya, jadi pelayan-pelayan dalam arti mereka apakah pemain musik, penyanyi ya. Jadi sudah ada pada waktu itu ya. Kemudian ya, ini dijelaskan juga di dalam 1 Tawarik 25 seperti yang sudah saudara katakan tadi, 2 Tawarik 10 ya dan seterusnya. Tetapi juga di dalam kitab Esra, Nehemia. Jadi kita tahu siapa mereka. Kalau demikian maka jelas kalau kita lihat Mazmur pasal yang ke-73 ini, maka ini menjelaskan satu kelompok suku ya, yang kita lihat ya Bani Asaf ya, satu kelompok golongan itu yang melayani Tuhan di Bait Allah. Sehingga kalau kita memperhatikan ini nyanyian ya, ini satu nyanyian yang mereka pernah lakukan ya. Tetapi kalau saudara lihat juga ya 2 Tawarik 29-30, Asaf juga dikatakan seorang pelihat dan menulis mazmur-mazmur ketika Hizkia ya, memulihkan ibadah di Bait Allah. Itu bisa kita lihat di dalam 2 Tawarik pasal yang ke-29. Nah, ini sedikit latar belakang ketika kita mempelajari Mazmur 73 ini, bahwa ternyata ada clue atau petunjuk yang jelas siapa itu Bani Asaf atau Asaf dalam konteks itu. Jadi mereka pelayan-pelayan Tuhan yang dipakai pada masa-masa itu, ya. Apakah sebagai seorang penyanyi, pemain musik, tetapi juga kalau kita memperhatikan mereka juga dikatakan seperti seorang nabi, pelihat. Pelihat itu juga masuk dalam kategori nabi. Ya. Dan juga penulis mazmur. Nah, dengan demikian maka ketika kita mengetahui latar belakang mereka, maka kita bisa lebih memahami isi dari mazmur ini. Jadi apa yang mereka tulis adalah kisah yang dialami oleh sekelompok orang tentang kehidupan yang ada pada masa itu. Oke, ini menjelaskan kepada kita Mazmur pasal yang ke-73. Nah, sekarang kita lihat yang pertama. Kalau saudara memperhatikan ayat yang pertama, ya, ayat 1 itu menjelaskan perbuatan dan hakikat Allah yang baik. Ya, sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Nah, ini satu pernyataan yang sangat mendasar. Sekali lagi, dengan mengerti latar belakang tadi, ya, siapa mereka, maka apa yang mereka nyatakan di dalam Mazmur 73 khususnya ayat 1 ini menjadi konkret, menjadi nyanyian, sekali lagi menjadi pujian yang lahir dari pengalaman mereka. Apakah itu pengalaman mereka? Ya sama seperti kita ya. Apakah pengalaman mereka sebagai seorang aktivis dalam Bait Allah atau pengalaman mereka sebagai hamba Tuhan? Itu bisa kita perhatikan. Ya. Jadi pernyataan ini bukan pernyataan dari orang yang tidak mengenal dan tidak mengalami ya perbuatan-perbuatan Tuhan. Ya. Saudara perhatikan, ini satu ayat yang luar biasa. Sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Nah, saya pikir ini satu ajaran yang sesuai dengan bagian-bagian lain. Ya, jadi kekudusan hidup, oke, saudara perhatikan, ya, maka itu akan secara simultan menghasilkan bagaimana pengalaman bersama dengan Tuhan. Ya, ayat 1. Tapi kalau saudara perhatikan kemudian di ayat 2, ya, oke, kita perhatikan di sini ada istilah hati yang murni. Oke. Tulus hatinya, sebenarnya pengertian yang lebih pas hati yang murni. Ini satu komitmen secara total kepada Tuhan dari orang yang hidup dalam kebenaran dan mengalami kebaikan Tuhan. Jadi ayat 1 ini sebenarnya merupakan kesimpulan. Ya, saudara perhatikan ya. Jadi di dalam PL itu kita bisa menemukan ada banyak tulisan-tulisan, termasuk Kejadian 1 ayat 1 kan. Nanti ketika kita belajar teologi PL 1 tentang penciptaan kan gitu.
Pada mulanya Allah menciptakan langit. Itu mulai dari kesimpulan. Itu salah satu cara, ya, yang disebut dengan penulisan iktisar. Jadi dimulai dari kesimpulan, ya. Kemudian, ya, kesimpulan itu kemudian diuraikan. Oke. Nah, ini yang kita lihat. Sehingga ayat ini jelas, ya. Tapi kalau kita memperhatikan sikap terhadap sikap orang percaya terhadap orang kafir itu bagaimana? Sesudah dia menjelaskan, ya, kesimpulan tentang pengalaman akan kebaikan Tuhan. Apa yang kita harapkan? Coba teman-teman lihat logikanya. Atau lihat sistematika berpikirnya. Ketika saudara sudah menjelaskan Tuhan itu baik. Ya. Tuhan itu segala-galanya. Itu kesimpulannya. Oke. Maka seharusnya ayat berikutnya harusnya bagaimana? Atau uraian berikutnya, ya. Kalau saudara katakan Tuhan itu baik, kira-kira ya secara sederhana. Maka kemudian saudara akan jelaskan, ini loh kebaikan Tuhan. 1, 2, 3, 4. Logikanya kan gitu. Iya kan? Harusnya kan begitu. Tapi saudara perhatikan, ya. Di ayat 2, ini sepertinya terjun bebas. Coba salah seorang membaca ayat 2. Tetapi aku sedikit lagi, maka orang itu terpleset, nyaris aku tergelincir. Iya. Ini ternyata sesudah dimulai dengan kesimpulan tadi, tiba-tiba di dalam ayat 2, ini kita melihat ada satu krisis. Oke, tapi apa kesimpulan tadi salah? Enggak juga. Ya. Semua kita bisa berkata Tuhan itu baik. Tuhan itu Maha mendengar, Tuhan itu penolongku. Ya. Itu enggak salah. Tetapi ada fakta-fakta atau kenyataan-kenyataan yang sebelum sampai kepada kesimpulan tadi, kita harus mengalami berbagai krisis. Ya. Coba saudara perhatikan. Ya, ini krisis secara rohani, hampir tergelincir. Sedikit lagi maka kakiku terpleset. Ini bukan terpleset di kamar mandi karena licin. Ya. Ya, tapi terpleset di sini karena dia mencoba memandang semua situasi dalam kehidupan yang ada di sekitarnya secara kasat mata. Maka teman-teman, mata kita ini seringkali menipu kita juga. Kalau kita hanya melihat secara kasat mata, ya, saudara akan berkata, lah iya kita punya mata, pasti akan melihat dengan mata. Betul. Ya, tapi apakah semua yang dilihat dengan mata itu adalah kebenaran? Apakah itu sesungguhnya seperti itu? Ya toh? Nah, seperti yang saya katakan waktu lalu, ya, ini pemazmur ini mengalami satu kondisi di mana dia sulit untuk menerima. Ya, ketika dia melihat ada perbedaan yang sangat jelas secara mata jasmaninya, perbedaan yang jelas tentang apa? Kondisinya, kondisi orang-orang percaya yang saleh itu berbeda sekali dengan kondisi orang-orang fasik. Ini sesuatu hal yang lumrah. Ya, kalau saudara memperhatikan. Ya. Dia melihat ada begitu banyak kesengsaraan, ada begitu banyak penderitaan, ada begitu banyak hal-hal yang secara kasat mata sulit dipahami oleh orang-orang benar. Sementara, ya perhatikan ya, sementara orang-orang fasik itu, ya kalau saudara perhatikan, itu makmur, ya kan? Maka kalau saudara perhatikan, ini juga yang akhirnya banyak orang mencetuskan, ya teologi kemakmuran kan gitu. Kalau orang yang nggak percaya aja makmur, kan gitu kan kalimat kita kan? Ya enggak? Kalau orang yang nggak percaya aja sehat, kalau orang yang nggak percaya aja pintar, apalagi saya orang yang percaya kan gitu kira-kira ya. Nah, tetapi tentu konteks ini sangat berbeda, ya. Nah, pemazmur itu cemburu terhadap kondisi orang kafir yang
mengalami salum. Ya, ada pakai istilah salum di situ ya. Ayat 3. Sebab aku cemburu kepada pembual-pembual kalau aku melihat kemunculan orang-orang fasik. Salumnya orang-orang fasik. Jadi, wah ini gimana ini? Ya, ini bisa juga membingungkan kita. Ya kan? Karena apa? Kok orang Kristen hidupnya seperti ini? Tapi orang yang tidak percaya hidupnya seperti ini. Kan gitu ya. Nah, akhirnya apa? Ini yang saya katakan. Akhirnya yang kita persalahkan itu siapa? Bukan keadaan. Ya, ketika kita melihat konteks seperti ini, kemudian itu rasa-rasanya kok nggak adil gitu ya. Kita sedang mempersalahkan diri sendiri, bukan. Tapi kita, kalau saudara memperhatikan dalam konteks ini sebenarnya, apa yang ingin kita katakan? Ya sesungguhnya ketika kita mengalami ini pun, kita bisa jadi sedang mempersalahkan Tuhan. Gitu ya. Saudara perhatikan di ayat yang ketiga itu ya. Ya. Sebab kesakitan tidak ada pada mereka, sehat dan gemuk tubuh mereka. Mereka tidak mengalami kesusahan manusia dan mereka tidak kena tulas seperti orang lain. Wah. Lihat ya yang saya katakan tadi, mereka sehat, makmur. Wah, punya segala-galanya. Ya. Tapi kemudian pemazmur ya, yang menulis mazmur dari konteks Bani Asaf ini ya, mereka mencoba membandingkan kondisi mereka. Nah, ini yang saya pikir. Ya, ini satu krisis yang terjadi. Ya. Salom orang fasik ya, salom itu sebenarnya kalau kata salom itu mencakup ya segala-galanya ya. Secara lahiriah digambarkan sebagai berikut. Wah ya, ayat 4. Sehat dan gemuk. Jadi orang-orang gemuk dan sehat. Ya. Tidak memiliki masalah. Oke, saudara perhatikan. Sehingga akibatnya apa? Kalau saudara memperhatikan itu, ya. Nah, mereka akhirnya tinggi hati dan sombong atau keras. Ayat 6. Ya. Jadi kondisi mereka itu menjadi motivasi ya. Kondisi orang-orang fasik itu ternyata menjadi motivasi bagi mereka untuk menjadi sombong dan melakukan kekerasan. Jadi salomnya mereka itu sebenarnya adalah salom yang berdiri di atas penderitaan orang lain. Ya. Saudara perhatikan, ini istilah salom ini sangat umum dalam PL. Jadi salomnya mereka itu adalah salom yang mereka bangun ya karena mereka melihat tidak ada persoalan, mereka makmur, mereka punya segala-galanya. Ini menjadi motivasi untuk mereka sombong dan melakukan kekerasan. Itu ayat yang ke-6 kita lihat. Dan ayat yang ke-7 ya. Ya. Ada prasangka, ada kecurigaan. Ya. Saudara perhatikan di situ ya. Jadi ini sangat jelas. Ini kondisi orang percaya. Kemudian mereka juga kemudian berbicara dengan jahat dan sombongnya, ayat yang ke-8. Jadi kita melihat teks ini dengan sederhana saja ya. Mereka menyindir dan mengata-ngatai dengan jahatnya. Hal-hal pemerasan dibicarakan mereka dengan tinggi hati. Wow. Nah, coba saudara bayangkan. Jadi pemazmur di sini mengalami akibat ya, mengalami akibat dari apa yang dijelaskan tentang kondisi orang-orang fasik di sini. Mereka merasa tidak ada yang dapat melawan. Coba ayat yang ke-9, silakan salah seorang baca. Mereka membuka mulut melawan langit dan lidah mereka membual di bumi. Iya, perhatikan ya. Nah, harusnya coba belajar dari kondisi ini, ya. Apakah kita masih harus cemburu? Apakah kita masih harus iri gitu ya? Coba saudara perhatikan. Memang mereka gemuk, mereka sehat, mereka punya segala-galanya. Oke, kita misalnya biasa-biasa saja. Oke. Tapi kemudian kita melihat ya, melihat kesombongan, melihat
penganiayaan, melihat kekerasan dari orang-orang ini. Apakah kemudian pertanyaannya bagi saudara dan saya, apakah kemudian kita harus cemburu atau iri hati dengan keadaan ini? Ya. Kalau saudara perhatikan apa yang mereka lakukan mulai dari ayat yang saudara perhatikan ya. Mulai dari ayat yang kelima ya, sampai dengan ayat 9 ini kan jelas sekali. Ya, apa akibat? Ya. Apa akibat kondisi tanda kutip yang mengalami Salom bagi orang-orang yang tidak percaya itu? Ya, ya. Bahkan saudara perhatikan celakanya ayat 10, silakan baca. Sebab itu orang-orang berbalik kepada mereka, mendapatkan mereka seperti air yang berlimpah-limpah. Iya. Saudara perhatikan, kalau pemazmur tadi ya masih ada bagusnya ya. Hampir tergelincir, jadi belum tergelincir. Cuman itu kan satu krisis. Tapi kemudian saudaranya, yang akhirnya juga terjebak. Ini kondisinya ya. Ini yang kita lihat. Oke. Ayat 11, silakan. Dan mereka berkata, bagaimana Allah tahu hal itu? Adakah pengetahuan pada yang maha tinggi? Oke, perhatikan. Ya, kalau orang yang cemburu tadi, orang benar dengan kondisi seperti itu bisa mempersalahkan Tuhan. Perhatikan ya, ini ada poin penting. Ternyata orang-orang fasik, ya, orang-orang fasik juga sama, dan mereka menganggap Tuhan itu tidak ada. Tuhan itu tidak memiliki kemampuan apa-apa untuk mengatur hidup mereka. Adakah pengetahuan pada yang maha tinggi? Ya. Nah, sebenarnya kalau kita ditanya mana yang kita pilih kan gitu. Sebagai orang benar atau sebagai orang fasik? Hanya secara kasat mata saja mereka makmur, tapi kehidupan mereka sesungguhnya bobrok. Kehidupan mereka sesungguhnya adalah kehidupan yang makmur karena perbuatan jahat. Ya kan? Maka sebenarnya kita sudah tahu, sudah bisa memilih bagian ini. Nah, ayat 13 ya, ke sikap pemazmur yang hampir tergelincir itu silakan baca ayat 13. Sia-sia sama sekali aku mempertahankan hati yang bersih dan membasuh tanganku dan tak bersalah. Wow. Ya, kata sederhananya yang sering kali kita ucapkan teman-teman apa? Percumalah aku berdoa. Kan gitu. Toh kondisinya tetap begini. Ya, percuma aku takut Tuhan. Ya, sebenarnya orang yang ngomong begini ini kan sudah jelas doanya kayak apa, takut akan Tuhan itu kayak apa, kan gitu ya. Jadi kalau saudara sudah bisa bicara seperti itu sudah bisa dikatakan, ya. Dia merasa bahwa apa yang dia katakan, apa yang dia lakukan selama ini, ya, justru menjelaskan kondisinya. Pemazmur merasa bahwa sia-sia saja dia mempertahankan hidup yang murni. Oke, takut akan Tuhan, menjaga kesucian hidup, ya. Sementara hatinya begitu bergumul. Kalau saudara perhatikan, ya. Nah, ini yang kita lihat di dalam ayat-ayat ini. Namun sepanjang hari aku kena tulah dan kena hukum setiap pagi. Wah, ini memang bukan pengalaman yang mudah, teman-teman. Ya. Kalau nanti kita tiba pada kisahnya Ayub juga ya sama ya. Jadi maka kita melihat sebagaimana kita membaca Mazmur pasal 13 kemarin, maka sebenarnya di dalam Alkitab itu kita melihat bahwa di sana tidak ada teologi yang disebut dengan teologi kemakmuran. Ya. Tetapi yang ada itu adalah teologi salib yang berujung pada apa? Ya, yang berujung pada kemuliaan. Ya, jadi tidak ada kemuliaan tanpa penderitaan. Nah, ini juga salah satu ayat bagian-bagian dari Mazmur 73 yang menjelaskan kepada kita bagaimana
secara nyata orang benar melihat dan mengalami kehidupan yang sulit. Oke, itu satu. Tetapi sementara juga melihat bagaimana orang-orang yang tidak percaya, tanda kutip, mengalami salum. Dan kondisi orang yang tidak percaya ini juga berdampak dalam hidup mereka. Karena mereka juga menjadi objek penganiayaan, objek penindasan dari orang-orang yang kelihatannya mengalami salum itu. Ya, maka saya mau katakan, ini saya mau katakan dari konteks kita manusia. Secara manusia, rasa-rasanya apa yang diucapkan oleh pemazmur ini wajar. Dan ini sering menjadi ucapan saya dan saudara. Ya toh? Tapi justru menurut saya, ketika kita mengucapkan seperti yang diucapkan pemazmur ini, maaf ya, jadi tidak ada lebihnya pemazmur ini dari saya dan saudara. Mereka manusia biasa. Ya. Ketika mereka mengucapkan kata-kata seperti ini, justru sebenarnya, saudara perhatikan ya, pemazmur merasa bahwa sia-sia dia mempertahankan hidup yang murni. Justru sebenarnya dia tidak murni. Takut akan Tuhan. Justru sebenarnya dia tidak takut akan Tuhan. Menjaga kesucian hidup. Justru sebenarnya dia tidak pada kondisi itu. Ya. Jadi ketika kita mengucapkan sesuatu, ya, ini ingin menjelaskan kondisi kita yang sesungguhnya. Oke? Ayat yang ke-15 ini lebih ironis lagi. Coba silakan. Seandainya aku berkata, aku mau berkata-kata seperti itu, maka sesungguhnya aku telah berkhianat kepada angkatan anak-anakku. Iya. Saudara tahu arti kalimat itu? Jadi bukan hanya pemazmur yang mengalami dilema. Ya. Saudara, yang ingin dikatakan pemazmur di sini, bagaimana aku mau menceritakan lagi kebaikan Tuhan? Bagaimana aku mau menceritakan kepada anak-anakku bahwa Tuhan itu baik kalau ternyata sekarang dalam hidupku enggak seperti itu? Gitu? Ya, kalau bapak-bapak kita misalnya yang jauh dari kita ini, ya, mengalami dilema. Terus mereka berkata, bagaimana aku mau berkata kepada Brian, kepada George, ya, kepada Roy, kepada Effendi, kalau Tuhan itu baik. Kalau aku katakan Tuhan itu baik, berarti aku mengkhianati mereka. Aku berkata tidak benar. Perhatikan, ini satu kejatuhan yang dalam. Meskipun di dalam ayat 2 katakan, tadi aku hampir tergelincir, tapi menurut saya, ini satu kejatuhan yang dalam. Ya. Nah, sebenarnya pelajaran ini kan bukan untuk siapa-siapa, untuk saya dan saudara. Ya kan? Kalau kita mengalami sesuatu yang pahit, ya katakanlah teman-teman yang ada di kelas ini mengalami sesuatu yang pahit, yang seharusnya menurut kita tidak harus kita alami. Pertanyaan saya, bagaimana saudara mau bersaksi? Ya. Kapan orang bersaksi? Saya mau bertanya. Saudara pernah mendengar kesaksian? Pernah ya, banyak ya. Coba salah satu yang terekam dalam memori saudara. Isi kesaksian itu apa? Pengalaman, Pak. Ya, pengalaman. Pengalaman tentang apa? Apakah itu bicara sesuatu yang seperti yang kita baca hari ini? Hal yang sudah dialami. Ya. Yang pada akhirnya pengalaman itu berakhir dengan kebaikan Tuhan. Tapi tidak ada orang yang berkata, aku mengalami kepahitan hidup hari ini. Oke, kalau ada orang berkata begitu, kemudian diakhiri. Tetapi Tuhan itu baik. Tapi, ya kan? Jadi, banyak orang yang mencoba menyaksikan pertolongan Tuhan. Tetapi, sangat hampir tidak ada orang yang mencoba menyaksikan bagaimana dia mengalami kepahitan hidup yang tidak ada jalan keluarnya. Saudara pernah dengar? Saya tertarik dengan Bapak kita dulu, Pak siapa namanya? Pak Ivan. Ya, Pak Stefanus Budiono.
Ya, dia selalu menantang orang untuk bersaksi. Bukan hanya bicara tentang bagaimana Tuhan menyelesaikan masalah, tapi bagaimana kamu sekarang ini sedang berada dalam masalah. Coba saudara perhatikan ayat 15 ini. Ini apa ya? Ini sudah kejatuhan yang dalam menurut saya. Waktu saya baca, kira-kira yang merasa tidak pernah ditolong oleh Tuhan, yang aku sudah sekolah Alkitab, yang sudah sampai dapat gelar begini, sudah melayani Tuhan kemana-mana, tapi kok aku terus mengalami apa penderitaan? Kira-kira, ya, apakah aku bisa menceritakan kebaikan Tuhan? Kalaupun aku ceritakan tentang kebaikan Tuhan, menurut saya itu kebohongan. Ya toh? Lihat di sini. Bagaimana aku mau cerita? Aku yang sudah mengalami. Bagaimana aku mau cerita kepada anak-anakku? Wah, ini lihat ini ya. Jadi kegagalan saudara, ya, lihat ini kita harus lihat ini dengan seksama. Nah, konteks itu ya masih ada kalau kita memperhatikan ayat yang ke-73. Oke. Ini saya pikir ayat yang menjadi titik balik. Perhatikan ya, ayat yang ke-16 silakan. Tapi ketika aku bermaksud untuk mengetahuinya, hal itu menjadi kesulitan di mataku. Ya. Ketika kita mencoba mau memahami, bagus ini satu. Jadi kita tidak putus asa. Kita tidak berhenti. Tapi kita mencoba memahami, kenapa ya? Apa kira-kira? Kita mungkin akan membaca Alkitab, kita akan berdoa, kita akan bergumul. Kita akan melakukan seperti yang dilakukan oleh Daud. Karena kalau saudara lihat kisah Daud, dia selalu berkata, "Bertanyalah Daud kepada Tuhan." Ini langkah maju, teman-teman. Jadi jangan tinggal diam. Kalau kita punya masalah, jangan diem. Jangan jadi pesimis. Jangan jadi stres, kemudian depresi. Kemudian kita berkata seperti ini jalan yang paling mudah bagi orang bodoh. Saudara tahu jalan yang paling mudah itu kata-katanya apa? Seiring berlalunya waktu, persoalan saya pun akan berlalu. Oke, kelihatannya selesai. Tapi satu waktu Tuhan akan perhadapkan kita ya dengan masalah yang lebih berat. Kita katakan lagi, ya. Jadi kita nggak pernah lulus. Tapi saudara perhatikan di sini. Di sini menjelaskan bagaimana poin, ya, titik balik pertanyaan ini. Tetapi disinilah kita mengerti betapa saya dan saudara begitu seringkali, bahkan bukan hanya seringkali, ya, banyak kali tidak tahu jalannya Tuhan. Ya kan? Ketika kita lihat orang makmur, kita katakan dia diberkati. Itu logikanya. Ya kan? Ketika kita lihat orang sakit, ya dikunjungi oleh pendeta tidak sembuh-sembuh bertahun-tahun, belasan tahun, kemudian bisa kita katakan seperti teman-teman Ayub. Oh, dia berdosa. Itu Itu kapasitas kita untuk menilai. Bagus sekali menurut saya ayat 16 ini. Kalau nggak ada ayat 16 ini, apa yang terjadi kira-kira ya? Saya baca ayat 17. Sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah dan memperhatikan kesudahan mereka. Oh, bagus. Jadi penyelesaiannya itu ada di situ. Ya. Ya, artinya gini, ketidaktahuan saudara, catat baik-baik ya. Jangan catat di bukumu, tapi catat dalam hidupmu, dalam pengalaman. Ya, saudara perhatikan. Ketidaktahuan orang percaya itu tidak berhenti dalam ketidaktahuan. Tapi Tuhan akan membukakan rahasianya kepada anak-anak yang mencari Dia. Ya, lihat ayat 17 itu. Oke. Ya, saudara perhatikan.
Tempat kudus Allah ialah tempat di mana Allah berada. Jadi persoalan kita ini mendapat, ya catat ya baik-baik ya. Persoalan hidup kita ini mendapat solusi di tempat di mana kita bersama dengan Allah. Ya. Makanya kenapa Yeremia pasal 17 katakan, ya diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, tapi terkutuklah mereka yang mengandalkan manusia. Ya, saudara perhatikan, ia bertekad akan memperhatikan. Ini kita sudah pelajari satu bentuk koortatif. Jadi ya, kalau saudara mempelajari itu kan orang pertama ya, dia. Orang ketiga, ia bertekad akan memperhatikan hidup orang-orang fasik. Ya, saudara perhatikan, inilah pengharapan yang menghibur pemazmur, apa yang sedang berlangsung, yang dilihat oleh mata, tidak menentukan bagaimana akhirnya nanti. Jadi teman-teman, ini yang saya katakan tadi, memang saudara dan saya punya mata. Tapi mata kita itu seringkali menipu. Dalam arti, apa yang kita lihat secara kasat mata, sesungguhnya bukan seperti itu yang terjadi. Iya kan? Iya dong, kalau saudara perhatikan, ya, kalau saudara perhatikan kehidupan mereka yang serba wow itu, tidak ada persoalan, akhirnya mereka menyombongkan diri hidup dalam kejahatan. Ternyata itu tidak seperti yang kita lihat. Ya. Ini kalau saudara memperhatikan dalam bagian-bagian itu ya. Nah, ya. Ayat 18 silakan baca. Sesungguhnya di tempat-tempat licin kau taruh mereka, kau jatuhkan mereka sehingga hancur. Oke. Apa yang kita bisa pelajari dari sini? Jadi apa yang dialami, ya, jadi saudara perhatikan, apa yang dialami oleh pemazmur dan orang fasik, ya, perhatikan. Itu ada dalam kedaulatan Tuhan. Itu yang ingin dijelaskan. Maksud saya apa? Jadi kalau pemazmur di sini mengalami satu penderitaan, satu pergumulan, satu keadaan yang tidak mengenakan sampai dia katakan bagaimana aku menyaksikan kebaikan Tuhan. Itu sebenarnya ada dalam kedaulatan Tuhan. Pada waktu yang sama, ya, saudara perhatikan ya, kehidupan orang-orang fasik yang kelihatannya mengalami shalom tanda kutip, itu juga ada dalam kedaulatan Tuhan. Ya. Seringkali kita pikir Tuhan itu hanya Tuhan yang terbatas. Ya. Nah, kalau saudara perhatikan di dalam ayat 18 ini, ya, pemazmur mulai mengarahkan ungkapan hatinya kepada Allah. Oke, saudara perhatikan ada kalimat yang jelas di situ ya. Sesungguhnya di tempat-tempat licin kau taruh mereka, kau jatuhkan mereka sehingga hancur. Ya. Ya. Kalau saudara memperhatikan tentang orang fasik, pemazmur menilai Tuhan sendiri akan berurusan dengan orang fasik. Harusnya kan dari awal harusnya kan begitu ya. Tapi namanya manusia, kalau kita belum belum tahu apa itu namanya penderitaan, belum tahu apa itu rasa sakit, seringkali kita belum bisa mengatakan yang sesungguhnya. Ya kan? Maka saudara perhatikan, kapan seseorang itu dikatakan beriman? Ya, kapan menurut saudara? Ketika dia mengalami penderitaan. Ya, ketika seseorang itu mengalami ya penderitaan dan dia bisa keluar dari penderitaan itu. Sangat jelas. Jadi, mengapa saya katakan seperti itu? Karena di dalam penderitaan itulah kita akan melakukan tindakan, ada action, ada tindakan percaya. Ya. Kalau saudara perhatikan kata aman ya atau apapun kata-kata yang dipakai di dalam bahasa Ibrani maupun Yunani ya, itu tidak pernah dalam bentuk pasif.
tetapi selalu dalam tindakan. Kapan seorang dikatakan bertindak dalam imannya, dalam percayanya adalah ketika ada sesuatu yang kelihatannya bertentangan. Kalau semuanya aman, ya saudara akan katakan saudara beriman. It's okay. Ya kan? Tapi kualitas iman model apa itu? Tapi ketika ada sesuatu, ada suatu masalah, ada batu, ada apa banjir, persoalan kita itu, ya. Coba misalnya, coba buka Mazmur. Yesaya pasal yang ke-43. Ya. Buka Yesaya pasal 43. Oke, silakan salah seorang bisa membaca ayat yang kedua. Apabila engkau berjalan melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Dan nyala api tidak akan membakar engkau. Oke. Ayat ini hampir sama dengan Mazmur tadi. Itu dimulai dengan siapa, ya? Siapa orang percaya itu? Orang yang dikasihi, dipanggil, dipilih, kan? Oke. Tapi ternyata tidak berhenti di situ. Ada prosesnya. Ya. Kalau saudara perhatikan itu gambaran yang saya pakai tadi, apabila engkau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Api tidak akan dihanguskan. Nyala api tidak akan membakar engkau. Tentu ini gambaran-gambaran pergumulan. Nah, makanya kapan seseorang itu dikatakan ketika dia bisa melewati semua ini. Ini yang disebut dengan tindakan iman. Ya, sehingga pemazmur itu ya mengalami satu titik balik dari ayat 16. Kemudian dia membawa pergumulannya kepada Tuhan dan Tuhan menunjukkan, perhatikan itu. Ya. Sekali lagi teman-teman, jangan pernah berhenti pada persoalan. Ya. Tapi ya kalau saudara, ya saya sebenarnya ada gambar, kalau saudara melihat ada apa namanya? Ada beberapa gambar, saya memang nggak bisa tunjukkan hari ini. Kira-kira bagaimana orang menghadapi persoalan? Oke, kalau saudara coba gambarkan di kertas saudara itu, ya toh, ada bulatan, katakanlah itu batu, itu persoalan. Kemudian di depan batu itu ada orang. Iya kan? Salah satu cara untuk menghadapi persoalan, ya, orang itu akan berbelok, mengambil jalan lain, tidak menghadapi batu itu. Itu salah satu. Tapi bagi kita, ya, kita harus berjalan melewati batu itu dan batu itu akan terbelah. Apa yang ingin saya katakan? Jangan pernah mencoba menghindari masalah. Tapi kita harus menghadapi dan menyelesaikan masalah itu. Saudara perhatikan, masalah pemazmur di sini bukan masalah yang ringan. Ya. Tapi ketika dia berdiam diri, dia bertanya kepada Tuhan dalam pergumulan itu, Tuhan akhirnya tunjukkan. Dan saya pikir prinsip ini sampai hari ini berlaku juga untuk saya atau saudara. Untuk saudara juga. Ya. Jangan pernah menghindari. Ya. Ini kita belajar dari hal-hal yang kecil. Kalau saudara mencoba menghindari kesulitan dalam konteks apapun, saudara akan menemukan kesulitan yang lebih besar. Tapi ketika saudara belajar menyelesaikan kesulitan itu, kesulitan yang lebih besar pun akan terlewatkan. Iya kan? Nah, ini yang kita pelajari. Saudara jangan praktekkan ini kepada hal-hal yang kelihatannya hanya yang besar gitu ya. Tapi kepada hal-hal yang kecil, saudara bisa aplikasikan. Ya, apa dalam akademis, ya, dalam pelayanan, dalam hidup sehari-hari. Ya, kita belajar dari bagian-bagian firman Tuhan ini. Ya, sehingga ini tidak hanya mengisi kognitif kita, tapi
seperti pengalaman pemazmur ini kita juga mengalami. Nah, yang lebih lanjut ya, ini kalau saudara perhatikan tadi ya, saudara perhatikan ayat 73 mulai dari ayat yang keempat, oke, sampai dengan ayat yang ke-10 ya. Itu satu konteks yang berbeda sekali yang dilihat oleh pemazmur dengan ayat yang ya, saudara perhatikan mulai dari ayat 18. Jadi Tuhan bukakan kepada dia. Itu beda sekali. Ya, saudara perhatikan. Mereka akan binasa dalam sekejap oleh kedahsyatan. Wah, ternyata aku salah lihat ya. Kok saya perhatikan mereka seperti itu, tapi kenyataannya Tuhan itu adil. Ya. Nah, saudara perhatikan. Ya. Coba saudara perhatikan ayat 20. Ya, pakai istilah mimpi. Saudara tahu mimpi? Berarti apa? Singkat. Ya. Ya, bukan seperti nyanyian yang diplesetkan. Habis bangun, habis bangun ku pergi mandi. Habis mandi ku tidur lagi. Meneruskan mimpi yang tadi. Kan gitu. Nggak ada orang meneruskan mimpi. Artinya apa? Mimpi itu singkat. Ya. Jadi kondisi yang dilihat pemazmur dengan kasat mata itu ternyata keliru, teman-teman. Ya. Nah, maka itu yang kita harus lihat. Nah, coba ayat 21 dan 22 silakan salah seorang membaca. Ketika hatiku merasa pahit dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya, aku nunggu dan tidak mengerti. Seperti pengaruh dekatmu. Ya, kenapa saudara ada apa? Kenapa saudara komentari waktu dia baca seperti itu? Ya, ini kan luar biasa sebenarnya. Ya, ketika hatiku merasa sakit, harusnya gitu. Jangan seperti tadi ayat yang 1 dan 2 itu ya. Ketika hatiku merasa sakit, merasa pahit, dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya. Wah, ini bentuk pergumulan. Jadi saudara perhatikan, pergumulan saudara secara rohani itu bisa berakibat juga secara fisik ya. Okay. Aku dungu dan tidak mengerti, seperti hewan aku di dekatmu. Nah, ini satu sikap ya. Satu sikap apa namanya? Sebenarnya ini satu sikap pertobatan menurut saya. Jadi kalau dengan kasat mata aku merasa sok tahu dan akhirnya berdosa kepada Tuhan, bahkan menghakimi, gitu. Tapi setelah aku datang kepada Tuhan, betul-betul menyampaikan pergumulan itu dan diam ya di hadiratnya. Ini pergumulan yang panjang. Maka sekarang aku mengerti bahwa ternyata aku tidak, perhatikan ya kalimat saya. Maka sekarang aku mengerti bahwa ternyata aku tidak mengerti apa-apa. Ya. Jadi ini sangat jelas. Sama. Nanti ketika kita membaca kitab Ayub, saya sangat senang dengan kitab itu ya. Sesudah 3 sahabatnya datang, kemudian secara bergantian menghakimi dia, dia bela, dihakimi, dia bela, dihakimi. Akhirnya Tuhan angkat bicara. Setelah Tuhan menjawab semua pertanyaan-pertanyaan gitu luar biasa. Dia jawab dengan cara yang melalui contoh alam semesta, melalui binatang-binatang dan seterusnya. Maka saudara tahu apa yang dikatakan Ayub. Tuhan tanya, mengertikah engkau Ayub? Ayub bilang apa? Ketika semua itu kudengar Tuhan, aku menutup mulutku karena ternyata aku tidak mengerti apa-apa. Saudara tahu kesulitan kita? Kita selalu berpikir kita mengerti. Tetapi sesungguhnya kita tidak mengerti. Artinya apa? Bukan hanya bicara tentang kognitif. Apa maksud saya? Seringkali persoalan kita merasa kita mengerti, tetapi sesungguhnya kita tidak mengerti apa-apa. Apa yang ingin saya katakan? Sama dengan sikap pemazmur.
Ya. Sebenarnya pemazmur di sini sama sombongnya dengan orang fasik. Jadi dia sombong. Ini namanya sombong rohani. Ya. Tetapi ketika dia katakan, aku seperti hewan, nggak ada kata lain loh itu. Seperti hewan, nggak punya akal. Oke, saudara ngerti istilah itu? Seperti hewan, aku tidak punya akal Tuhan. Betul-betul aku tidak mengerti apa-apa. Saudara perhatikan. Orang yang merendahkan diri, ini berlaku loh rumusnya ya, akan ditinggikan. Ya, jadi problem 10 mahasiswa yang ada di kelas dan problem saya, kita seringkali merasa kita mengerti. Tetapi ternyata saya tidak mengerti apa-apa. Oke? Ya. Kalau kita merasa mengerti, kita akan menjadi tersandung. Padahal kita tidak mengerti. Kalau kita merasa tidak mengerti, maka kita tidak akan tersandung. Ya. Oke, saudara perhatikan di situ ya. Ini satu pelajaran untuk kita. Oke, ayat 2. Silakan. Wah, ini luar biasa ayat ini. Coba, silakan baca. Tetapi aku tetap di dekatmu, engkau memegang tangan kananku. Oke, 24. Dengan nasihatmu engkau menuntun aku, dan kemudian engkau mengangkat aku dalam kemuliaan. Oke, kita baca sama-sama aja ya, supaya tidak ada background-nya gitu ya. Kita baca bersama-sama ayat 23 sampai 24. 1, 2, 3. Tetapi aku tetap di dekatmu, engkau memegang tangan kananku, dengan nasihatmu engkau menuntun aku, dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Amin. Saudara perhatikan, ya, terus-menerus bersama Tuhan. Oke, ini lihat ya. Jadi meskipun di awalnya gagal, saya sungguh-sungguh mengatakan ini kepada saudara. Karena ini bukan hanya pengalaman pemazmur, tapi pengalaman saya, dan saya juga yakin pengalaman saudara. Meskipun pada awalnya dia gagal, tapi kalimat ini sangat kuat. Ya. Tetapi aku tetap di dekatmu. Itu yang paling penting. Jadi mencari Tuhan, berdiam di hadapan Tuhan daripada mencoba memahami masalah. Saudara akan bertemu dengan masalah yang lebih besar. Nggak usah pahami persoalannya, tapi coba cari, ya, Tuhan yang membuat saudara mengerti persoalan itu. Saudara perhatikan di sini, ya, sehingga dikatakan dan Tuhan sendiri yang telah dan akan terus memegang tangan kanannya. Nggak mungkin gagal lagi, teman-teman. Kita nggak akan mungkin menjadi orang yang sepertinya mengerti tidak mengerti apa-apa. Kalau kita sudah dipegang Tuhan, kita akan mengerti. Ya, saudara perhatikan di situ, berarti Tuhan itu menjadi pelindungnya oleh nasihatnya. Ya, Tuhan menuntun pemazmur dan pada akhirnya Tuhan akan membawanya ke dalam kemuliaan. Ya toh? Ya, no pain no gain kan gitu yang selalu kita. Tidak ada penderitaan, tidak ada kemuliaan tanpa penderitaan. Itu yang sering kali kita dengar, dan saya pikir itu kalimat Alkitab. Tidak ada kemuliaan, ya, ketika kita tidak bersedia menghadapi banyak hal yang kelihatannya secara kasat mata, ya, dan sebagainya. Ini yang kita bisa lihat di dalam ayat 23 sampai dengan ayat yang ke-24, teman-teman. Ini yang bisa kita perhatikan. Oke. Nah, kata penting, ya, saudara lihat, dia memegang, menuntun, membawa ke dalam kemuliaan. Wah, luar biasa ya. Itu sesuai dengan apa yang dikatakan dalam perjanjian baru, dalam surat Petrus ya. Orang yang merendahkan diri akan ditinggikan. Nah, di mana bukti merendahkan diri, ya? Pemazmur sini, dia katakan, aku ini ternyata seperti hewan, tidak tahu apa-apa. Ya, tapi nggak diam di situ.
Dia berdiam di hadapan Tuhan. Dia bertanya, ya. Dan akhirnya saudara tahu, wah ini luar biasa ya. Kalau kita mau mencoba membuat memvisualisasikan bagaimana Tuhan itu memegang, ya, menuntun dan mengangkat seseorang itu kepada kemuliaannya. Ini yang luar biasa. Oke. Nah, ayat yang ke-25. Siapa gerangan ada padaku di surga selain kau? Selain kau tidak ada yang kuingini di bumi. Ya. Selain kau tiada yang lain ada padaku di bumi. Nah, itu ada pujiannya ya. Jadi saudara perhatikan ini. Jadi ya, kalau tadi pemazmur merasa tidak pantas untuk bersaksi tentang kebaikan Tuhan, lihat ya. Jadi ada banyak kontras dalam bagian ini. Selain kontras orang fasik yang berbeda, ya, kehidupan pemazmur yang tadinya juga mau ngomong sama keturunannya itu dianggap mengkhianati. Tapi saudara perhatikan di dalam ayat ini. Siapa gerangan ada padaku di surga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Wah, ini fokusnya ya berubah. Ya. Fokusnya tidak lagi pada persoalan, tapi fokusnya adalah pada Tuhan yang ada. Ya, yang hadir dalam persoalan itu. Yang membuat jalan keluar dalam persoalan. Itu yang harus kita sikapi, teman-teman. Ya, pemazmur berdiri dalam hadirat Allah. Wow. Ya. Jadi, kalau saudara memperhatikan bagian-bagian ini, maka jelas bagi kita. Oke, ayat yang ke-26. Silakan salah seorang membaca. Langitku dan hatiku harus lenyap. Gunung batuku dan bagianku tetaplah alas selama. Ya. Ya toh? Kalau saudara perhatikan, istilah sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, saudara perhatikan. Waktu saya baca ini, ya lagi-lagi saya mau buat paralel. Ini yang dialami Ayub kan? Jadi daging itu betul-betul bisa bersifat lahiriah, walaupun di sini dalam gambaran. Ya tahu, ini bahasa figuratif. Tapi kalau kita memperhatikan konteks Ayub, ya betul-betul dagingnya habis, teman-teman. Ya. Tidak tahu kita penyakit model apa itu. Dari ujung kaki, maaf, saya salah nunjuk. Dari ujung kepala, dari ujung kaki sampai ujung kepala. Iya, maksud saya ini ujung kepala, ini ujung kaki, nggak kelihatan. Oke, itu apa? Bisul, bara. Saudara perhatikan, sampai dia harus lepas bajunya. Saya pikir gimana dia pakai baju, nggak bisa. Karena kalau dia pakai baju kan lengket, itu luka. Ya, saudara pernah kalau kena gatal kan enak digaruknya kan? Tapi akibatnya apa? Ini bukan hanya garuk biasa, dia harus ambil beling itu kaca. Dia garuk. Saya waktu baca ini, saya teringat. Ini kata kiasan. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap. Tapi dalam konteks Ayub, ini lahiriah. Ini harafiah. Saya punya kakak, saudara. Berapa? Mungkin sudah lama sekali sih. Mungkin belasan tahun lalu ya. Salah satu yang membuat saya terkagum dan yang juga saya percaya dia juga memakai kakak ini untuk membuat saya mengenal Tuhan. Kisah ini di Bandung. Saudara tahu, kakak saya ini kakak bukan kandung tapi kakak rohani. Ini mengalami kelumpuhan bertahun-tahun. Dia orang benar. Dia orang yang sangat luar biasa. Gitu. Saya kenal dia di Bandung. Sehingga kalau saya liburan pergi, saya ketemu dan sebagainya. Ya, masih nakal-nakalnya. Masih, apa itu, orang Kristen apa itu kan gitu. Masih nakal. Jadi, karena apa? Karena banyak uang, masih punya segala-galanya ya waktu masih itu. Tapi kakak ini yang saya pikir kok
masih percaya ya. Kok dia bisa tetap kuat ya? Sudah tahu? Saya mau katakan, syukur dia lumpuh. Ya, saya katakan sekarang. Sudah tahu? Karena justru dalam kelumpuhannya lah banyak orang yang akhirnya dia bawa mengenal Tuhan. Dia nggak bisa menggerakkan kakinya. Ini kakak perempuan loh. Ya, namanya Kak Betty. Saya ingat. Jadi, oke, kitab Ayub itu bukan dongeng. Dan saya selalu, kalau saya datang, pasti akan diberi doa. Ya, dulu waktu itu saya nggak pusing lah. Oke, yang penting buat saya waktu itu, ya saya ketemu kakak itu, nanti akhirnya juga akan dikasih uang banyak. Itu sih motivasi. Tapi lama-lama saya pikir, iya, kok bisa dia bertahan? Kok dia bisa? Dan setiap kali saya ke situ, pasti ada orang datang. Saudara tahu, dia mendoakan orang dari kelumpuhannya. Dia melayani orang mengenal Tuhan. Dia kenapa? Karena bukan teori. Saudara berteori dan saya berteori enggak. Dia sudah faktanya seperti itu. Tapi dia bisa bersyukur. Enggak ada satu keluhan. Enggak ada penyakit di wajahnya, enggak ada raut wajah yang menjelaskan bahwa dia sakit, enggak. Padahal dia lumpuh, teman-teman. Jadi dia tidak bisa buat apa-apa kalau tanpa pertolongan orang lain. Ya, jadi kalau saudara memperhatikan di sini, ini oke, enak banget dinyanyikan ya. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku. Itu saudara perhatikan, enak sekali kita nyanyikan itu. Ya, tapi kalau saudara sakit, ada jerawat di muka aja satu, saudara bisa jadi berdosa loh. Jangankan penyakit seperti ini, ya tuh. Mulai pencet-pencet, mulai tidak terima diri kan. Ya, teman-teman perhatikan. Seringkali kita sakit dan menjadi sakit karena hati kita sakit. Ya. Ya, saudara perhatikan itu. Kita nggak mengalami sakit yang seperti yang dialami ini, tapi saudara perhatikan sejauh itu, ya, ketahanan seseorang yang kalau kita lihat dalam bagian ini. Nah, ini kita tiba pada kesimpulannya, ya, kalau saudara memperhatikan. Lihat di situ. Ya, ayat 27. Ya, silakan baca. Sebab sesungguhnya siapa yang jauh dari padang akan binasa. Kau binasakan semua orang yang berzina dengan meninggalkan kau. Oke. Jadi istilah berzina secara rohani itu meninggalkan Tuhan ya. Jadi itu sudah jelas. Ya, dalam ayat ini pemazmur mengkontraskan akhir hidupnya dengan orang fasik. Tapi sekali lagi bukan berarti melalui ini kita mau menghakimi, tidak. Tapi apa yang kita pelajari dari bagian ini? Kita belajar cara pandang. Ya, cara pandang kita tidak hanya berarti ya, memang kita punya mata sebagai alat untuk melihat. Tapi saudara jangan lupa, selain mata ada yang harus saudara lihat secara rohani, itulah mata iman. Ya, jadi saudara perhatikan. Jadi ini sangat jelas. Nah, ayat 28 kita baca bersama-sama. Ayat 28 kita baca bersama-sama. 1, 2, ya. Tetapi aku berdoa kepada Allah. Aku memohon kepada Tuhan Allah supaya dapat mendengar segala pekerjaannya. Iya, jadi saudara perhatikan. Goalnya itu, purpose-nya itu, ya, menceritakan kemuliaan Allah. Saudara jangan tertawa kalau saya katakan purpose ya, goal ya, atau jadi P dari powernya itu ya menceritakan kemuliaan Allah. Kenapa Effendi tertawa? Enggak, kamu harus bersaksi dulu kepada saya. Kenapa kamu tertawa? Waktu saya jelaskan tentang power, P dalam power, saudara tertawa. Kenapa? Ya. Atau ada yang menggelikan dalam apa? Core value itu ada? Enggak lah ya.
Oke, jadi sangat jelas dalam bagian-bagian itu. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan? Ya. Jadi teman-teman tolong perhatikan, baca ulang. Jadi caranya ya, itu kita mendalaminya dan seterusnya supaya kita bisa. Ya, silakan. Izin ke toilet, Pak. Satu bertanya, satu ke toilet. Oke, silakan. Oh, ini saya mau tanya tentang kondisi Mazmur Asaf ini. Ketika dia menceritakan kejadian ini, kondisinya itu dia melihat orang-orang di dalam lingkup kaumnya atau orang-orang di luar lingkup kaumnya itu? Ya, kalau kita perhatikan istilah pasik di situ, memang itu bicara. Jadi gini, ketika kita sudah, makanya saudara perhatikan ya, betapa kita penting untuk mengetahui latar belakang. Ya toh? Nah, ketika kita sudah memahami latar belakang itu, maka kan kita bisa membuat kesimpulan kecil. Kesimpulan kecil itu apa? Berarti nyanyian ini, perhatikan ya, saudara catat bagus-bagus dalam hatimu. Nyanyian ini bukan hanya sekedar nyanyian seperti nyanyian hari ini. Ya, apalagi saudara, waktu saudara menyanyi, aku masih seperti yang dulu. Nah, itu kan bukan nyanyian, ya toh? Iya kan? Itu kan hanya nyanyian, ya toh? Tapi kalau saudara perhatikan, sesudah menemukan latar belakang, konteks sejarahnya, bahwa berarti nyanyian ini adalah nyanyian yang lahir dari pengalaman. Oke. Kalau saudara perhatikan, orang Pasik dalam konteks itu, kalau kita lihat konteksnya, ya, saudara lihat di Tawarik dan itu adalah pengalaman si pemazmur ini bersama dengan umat Tuhan. Ya, walaupun dikatakan Asaf di situ, itu sebenarnya itu nggak bisa dikatakan hanya sebagai pribadi tunggal, tapi itu bisa kolektif gitu ya. Itu bisa bicara tentang kolektif. Nah, orang-orang Pasik di situ, kalau saudara perhatikan, itu adalah mereka-mereka yang berada di luar umat itu. Ya, ya, ada banyak contoh misalnya. Mereka kalau saudara perhatikan Tawarik pasca pembuangan misalnya, ya, dan seterusnya, itu adalah mereka yang pernah misalnya menjajah, menindas, ya, dan sebagainya. Jadi kalau misalnya kita lihat di hakim-hakim, kita lihat di kitab-kitab nabi-nabi seperti Nabi Amos dan sebagainya, itu adalah bangsa-bangsa, ya. Itu dalam konteks Mazmur disebut dengan musuh. Maka saudara perhatikan, ya, prinsip atau struktur kita yang kita pelajari waktu lalu, ya, bahwa salah satu alasan pemazmur itu meratap ada musuh. Jadi musuhnya itu berarti orang-orang yang di luar Tuhan. Ya, karena kalimat-kalimat mereka jelas sekali. Ya, kalau saudara memperhatikan kalimat-kalimat itu kan jelas. Ya, dan mereka berkata, bagaimana Allah tahu hal itu? Adakah pengetahuan pada yang maha tinggi? Ya. Saudara perhatikan, ini adalah mereka-mereka yang berada di luar wilayah itu. Ya, kalau mau diaplikasikan hari ini kira-kira siapa? Ya. Apakah itu orang Kristen? Bisa jadi juga ya. Ya kan? Yang melakukan kejahatan yang luar biasa, banyak orang Kristen, yang namanya Kristen. Tapi tentu dalam konteks ini, kalau kita memperhatikan, ini lebih cocok kepada mereka yang tidak percaya. Karena ada istilah apa? Saudara kalau mengerti istilah kafir, di situ ada istilah kafir ya. Saudara perhatikan, kafir itu, jadi kalau saudara dikatain kafir, saudara jangan marah loh. Saudara tahu nggak alasannya kenapa? Ya, makanya saya pakai, ya saya pernah posting satu video, kafir teriak kafir, bukan maling teriak maling. Kafir teriak kafir, sembunyi balik kafir, gitu kan? Saudara ngerti nggak? Itu sebenarnya bahasa Alkitab. Jadi kalau saudara dikatain kafir, saudara jangan marah. Saudara tahu nggak alasannya kenapa? Ya, makanya saya pakai, ya saya pernah posting satu video, kafir teriak kafir, bukan maling teriak maling. Kafir teriak kafir, sembunyi balik kafir, gitu kan? Saudara ngerti nggak? Itu sebenarnya bahasa Alkitab. Jadi kalau saudara
nggak usah marah. Tapi masalahnya yang katain kita kafir ini nggak ngerti kalau mereka juga kafir. Loh, iya. Saudara tahu, hanya ada satu umat yang bukan kafir di dunia ini. Ya, saudara tahu siapa? Hanya Israel. Jadi saudara dan saya ini kafir. Tapi kalau saudara baca Roma pasal 11, untungnya ya, saudara nggak berhenti pada kafir itu. Ya. Jadi kafir itu istilah umum di PL dan itu dikenakan kepada semua orang, suku, bangsa, agama di luar Israel. Tapi saudara baca, oke, Roma 11 nanti, saudara tidak hanya berhenti kafir, kafir yang kemudian dicangkokkan. Ya. Jadi saudara nggak usah marah. Kalau orang bilang, kamu kafir, thank you bro. Memang di Alkitab saya juga orang yang di luar Israel kafir. Tapi maaf ya bro, ternyata you juga adalah kafir. Jadi jangan kafir teriak kafir. Iya, saya sudah posting itu ya, nggak apa-apa. Kafir teriak kafir. Ya, saya kasih wajahnya UAS di situ, saya kasih Zakir Naik di situ, saya kasih wajahnya siapa? Ya terserah lah. Oke? Iya, karena apa? Karena menurut mereka kan selain mereka kan semua kafir. Lah kasih tunjuk lah. Itu kan menurutmu, menurut Alkitab saya kasih tunjuk perjanjian lama. Semua orang di luar bangsa Israel ada kafir. Hanya ada satu umat pilihan, itulah Israel. Oke. Ya, jadi ini jelas supaya saudara jangan tersinggung tapi lawanlah dengan penuh hikmat gitu ya. Ya. Jadi sekali lagi nggak perlu tersinggung tapi lawanlah dengan lembut dan langsung telak mereka. Ya, kalau saudara tunjukkan. Jadi jangan kafir teriak kafir. Oke, ada lagi pertanyaan? Tidak ada lagi? Coba sekarang buka Mazmur 80. Ya. Kita akan melakukan tugas mandiri sedikit. Mazmur 80. Mana sih? Sudah ketemu ya? Oke, kita lihat ya. Ya, ini Mazmur yang sudah kita pelajari. Jadi teman-teman juga harus ingat ya strukturnya ini. Oke. Waktu kita sudah selesai habis. Terima kasih. Sampai ketemu lagi.